Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang ke-12 mata kuliah IMK. Kita membahas tentang aspek teknologi di dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, aspek teknologi atau komputer di dalam IMK, dimana untuk di tujuan perkuliahan menjelaskan aspek-aspek teknologi yang terkait dengan IMK, mengetahui pentingnya aspek teknologi dan merancang IMK. Oke, input device. Mengapa perlu memilih alat input yang tepat untuk membantu user mengerjakan tugasnya dengan aman, efektif, efisien, dan enjoy? Secara umum, alat input yang tepat adalah yang sesuai dengan karakteristik, fisiologi, dan psikologi pembelajaran dan pengalaman user. Sesuai dengan user, sesuai dengan tugas yang akan dikerjakan, sesuai dengan lingkungan kerja. Untuk jenisnya, text entry device sama pointing device. Tugas atau teks yang dilakukan sistem, di mana menunjukkan orientasi atau posisi sebuah objek, memasukkan dan memanipulasi data atau informasi, menunjukkan sebuah objek di layar, memilih objek atau mengidentifikasi sebagai pusat perhatian, menggambar bentuk bebas di layar, melakukan drag pada objek di layar, mengikuti objek yang bergerak. Aspek teknologi dalam komputer untuk input dan device. Di keyboard, tombol-tombol dalam keyboard biasanya dikelompokkan menjadi 4 bagian: tombol fungsi, tombol alfanumerik, dan tombol kontrol dan tombol numerik. Ya, tata letak tombol pada keyboard macam-macam, ada QWERTY, Dvorak alphabetic, Cronenberg, Palantype, sama Stenotype. Paling umum kalau yang tata letak keyboard yang QWERTY paling sering digunakan. Untuk yang QWERTY, dari sekian banyak ketukan yang harus dikerjakan, 32% dilakukan pada home row, sehingga untuk baris-baris yang lain, jari tangan harus melakukan pencapaian dengan usaha yang besar. Ada beberapa kata yang harus diketik dengan tangan sebelah. Jika yang diketik banyak menggunakan huruf A, maka jari kelingking paling lemah harus menanggung beban yang berat, ya, karena kalau kita di handphone biasanya kelingking itu udah jadi penahan untuk handphone kita. Nah, kalau untuk di jempol telunjuk itu masih bisa untuk ketik-ketik kita, ya, karena kadang kalau kita handphone itu, ya, menahan semua gini atau enggak gini, nih, ya. Nah, ininya kelingking itu menahan bebannya, ya. Jadi kadang kalau main handphone itu, kalau kita lagi ini terlalu lama, lumayan juga sakitnya, ya. Nah, kalau untuk di laptop itu tata letak QWERTY-nya seperti ini, ya, untuk tombol-tombol keyboardnya. Nah, kalau kayak gini, kita juga ketika ngetik juga jangan hanya 11 jari, salah. Ya, 11 jari. Kalau bisa 10 jari ini udah main, ya. Jadi kelingking itu di mana letaknya? Ke arah apa? Ke tombol apa? Jempol ini kemana? Ke space kah atau ke B kah? Terus untuk sebelah kanan juga gitu juga, ya. Jadi kalau bisa itu ketika kita mau ketik melakukan pekerjaan entah di laptop, dibiasakan 10 jari ini main semua, ya. Jadi kalau orang sekarang itu kadang kalau saya lihat ini gini, 11 jari
nggak 10 jari ya, karena 10 memang kalaupun memang kita mau ngetik keyboard ya memang pada umumnya 10 jari yang harus main ya, jangan 2 jari udah itu udah zaman mesin ketik, udah zaman mesin ketik ya. Oke, tata letak diforak. Tata letak didesain sedemikian rupa sehingga dengan tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding tangan kiri. 70% ketukan jatuh pada home row sehingga jari jemari yang harus mencapai huruf yang tidak berada pada home row mempunyai kerja yang lebih ringan. Ya. Ini kalau tata letak diforaknya. Kalau ini malah agak lebih bingung ya, karena tanda tanya, tanda tambah, tanda-tanda yang ini tuh yang memang letaknya bisa di kanan atau di bawah, tapi ini ke samping ini agak lumayan ini ya, hanya lumayan susah juga. Oke. Ini yang untuk alfabetik ya. Oke. Ini tata letak Glockenberg. Tata letak dirancang untuk mengurangi beban otot pada jari jemari dan pergelangan tangan serta beban otot pada tangan dan bahu. Tata letak Palantine dirancang untuk menghasilkan suatu kata atau suku kata hanya dengan menekan kombinasi tombol, yang mana memiliki 3 kelompok karakter, yaitu kelompok pada bagian kiri yang menunjukkan konsonan awal sebuah kata, bagian tengah yang menunjukkan kelompok vokal, bagian kanan yang menunjukkan konsonan berakhir dari sebuah kata atau suku kata, tidak menjamin ejaan yang benar. Nah, ini yang Palantine. Nah, kalau ini yang stenotype. Kalau ini malah spasi sama shift barnya itu malah di atas ya. Agak lebih ini ya, lebih agak susah juga. Tidak beraturan. Nah, ini zaman dulu banget nih keyboardnya nih. Nah, kalau ini yang keyboard bakal di masa depan nih. Oke, kalau mouse digunakan untuk input design, pointing dan picking device, mouse digunakan untuk menempatkan kursor pada posisi tertentu di layar komputer, untuk mengaktifkan menu pilihan pada suatu program aplikasi dan untuk menggambar. Jenisnya mekanis sama optis. Ini yang trackball. Kalau ini udah zaman dulu banget ya. Nah, ini joysticknya. Nah, kalau ini yang biasanya digunain untuk merupakan piranti khusus yang tak langsung yang dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tombol tuas. Ini biasanya untuk melihat dan membesar, memperkecil untuk melihat di CCTV ya, pakainya joystick begini. Oke. Ini yang pen cahaya, like pennya. Nah, untuk mempertimbangkan input device dalam IMK, keyboardnya, deskripsinya keyboard, kelebihannya, kekurangannya. Kelebihannya cukup dikenal, akurat, tidak memerlukan tambahan tepat, sangat bermanfaat untuk memasukkan data teks dan alfanumerik, mengubah data teks dan alfanumerik, key shortcut, accelerators, keyboard mnemonical, equivalent ya. Mouse-nya, kelebihannya, kekurangannya nanti kalian bisa baca. Graphic tablet or trackpad ya, yang ini penggunaan di zaman sekarang, di laptop sekarang ya. Kalau ini mouse-nya zaman dulu banget ini, yang masih ada trackball-nya. Nah, ini joysticknya. Nah, ini sekarang yang sering banyak dipakai. Handphone udah touchscreen, laptop udah touchscreen, terus
TV juga udah touchscreen gitu. Tapi memang kalau touchscreen itu ketika kena air memang ya, ketika untuk mau memperbaiki ya lumayan juga gitu. Oke, ini like pen. Oke, jika ada pertanyaan silahkan WA sama saya. Ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum.